Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hasim. Saya dari kelas 3A dengan NIM 1314223016. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang perilaku manusia dalam kesamaan dan perbedaan. Definisi kemanusia dan kemanusiaan. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Sedangkan kemanusiaan merujuk pada sifat-sifat yang melekat pada manusia seperti empati, kasih sayang, dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya dilihat dari aspek fisik atau biologi, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial. Pemahaman tentang kemanusiaan sangat penting untuk memahami perilaku manusia dalam masyarakat dan bagaimana interaksi antar individu dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Kesamaan dalam kemanusiaan. Meskipun manusia memiliki perbedaan, terdapat banyak kesamaan yang mendasar di antara mereka. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti kebutuhan akan memakan, tempat tinggal, dan cinta. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berkomunikasi. Kesamaan ini menciptakan dasar untuk membangun hubungan antara manusia yang penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Manusia itu berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat banyak kesamaan, manusia juga memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk budaya, latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup. Setiap individu memiliki kepribadian, nilai, dan pandangan dunia yang unik, yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Perilaku manusia dalam kesamaan. Perilaku manusia seringkali mencerminkan kesamaan yang ada di antara mereka. Misalnya, dalam situasi kritis, manusia cenderung menunjukkan empati dan solidaritas satu sama lain. Tindakan saling membantu dan mendukung adalah contoh nyata dari perilaku yang menunjuk kesamaan dan kemanusiaan. Selain itu, dalam konteks sosial, manusia juga cenderung membentuk kelompok atau komunitas berdasarkan kesamaan minat, nilai, dan atau tujuan. Perilaku yang mencerminkan perbedaan. Di sisi lain, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berpikir, dan bertindak. Dalam interaksi antara budaya, seringkali muncul kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan nilai dan norma. Selain itu, perbedaan antara latar belakang sosial dan pendidikan juga dapat mempengaruhi cara individu dalam menanggapi situasi tertentu. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai perbedaan ini agar dapat berinteraksi dengan lebih baik dan menghindari konflik. Manfaat memahami kesamaan dan perbedaan. Memahami kesamaan dan perbedaan dalam perilaku manusia sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan pemahaman kesamaan, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Sementara itu, dengan memahami perbedaan, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi antara individu. Pendidikan dan komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman ini, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi semua orang. Studi
kasus kesamaan dan perbedaan. Untuk lebih memahami perilaku manusia dalam kesamaan dan perbedaan, kita dapat melihat contoh kasus di berbagai konteks sosial, misalnya dalam situasi bencana alam. Nah, kita sering melihat orang-orang dari berbagai latar belakang bersatu untuk membantu korban. Di sisi lain, dalam konteks multikultural, seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan nilai dan norma. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa meskipun manusia memiliki kesamaan, perbedaan juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kesamaan dan perbedaan yang ada di antara mereka. Meskipun terdapat banyak kesamaan dalam kemanusiaan, perbedaan juga memberikan warna dan kekayaan dalam interaksi sosial. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai kedua aspek ini untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan saling menghormati antara individu terlepas dari perbedaan yang ada. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.